Saudara, bangunan rumah tinggal di Simpruk, Jakarta Selatan pada Minggu siang terbakar. Angin yang bertiup kencang dan akses jalan jadi kendala untuk upaya pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Angin membuat api berkobar kencang. 5 unit mobil pemadam kebakaran beserta 10 personel dikerahkan Dinas Kebakaran untuk mencegah kebakaran meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini dan proses pemadaman seperti yang terlihat di layar kaca Anda masih terus dilakukan. Kebanyakan bangunan berbahan kayu begitu sehingga proses dari pemadaman ini terbilang cukup sulit. Mengingat ini juga bahan yang mudah terbakar sehingga berpotensi ini menjalar ke bangunan lainnya di kawasan padat penduduk. Terakhir kali dilaporkan oleh tim liputan kami yang berada di sana bahwa total unit mobil pemadam yang masih berjaga untuk proses pemadaman sebanyak 5 unit dan masih ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Elgin Fridianto masih bergabung saat ini meninjau proses pemadaman yang berlangsung di sana. Elgin, apa yang terlihat untuk saat ini yang Anda pantau di situ? Ya, Tiffal juga saudara yang terpantau hingga saat ini api titik sudah mulai saya melaporkan saat ini. Namun petugas pemadam kebakaran masih mencoba terus untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke perumahan yang berada di seberang jalan. Dan memang betul yang Anda katakan tadi, beberapa bangunan memang memiliki bahan dasar kayu dan juga seng dan mudah terbakar. Hingga dapat dilihat di layar kaca Anda, Tiffal dan juga saudara, api sangat mudah sekali untuk menjalar hingga ke rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Dan memang hingga saat ini dari informasi yang kami dapat tadi hampir sekitar 15 unit mobil pemadam kebakaran sudah disediakan Tiffal dan saudara, namun kami belum bisa mendapatkan gambaran pasti 15 unit mobil pemadam kebakaran ini berada di titik mana saja. Namun personel pemadam kebakaran sudah cukup banyak di sini, sudah tidak 10 personel lagi Tiffal dan juga saudara seperti yang Anda beritakan tadi. Beberapa warga, sejumlah warga dan juga beberapa elemen masyarakat lain seperti pasukan Orange, polisi bersama di sini membantu jalannya pemadaman api yang berlangsung di Jalan Simpruk. Tiffal. Kalau mau dibandingkan dengan laporan Anda terakhir kali tadi, karena ada beberapa titik ya yang ditangani kebakarannya oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Perbandingannya dengan saat Anda awal dengan kondisi sekarang, apakah sudah mulai mereda atau mungkin titik-titiknya sudah mulai berkurang atau justru malah menjalar lebih luas? Dari yang saya laporkan tadi sekitar pukul 11.20 Tiffal dan juga saudara, memang ada beberapa bangunan seperti PAUD, posyandu dan juga musola. Lebih tepatnya di bagian sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat saya melaporkan sudah padam Tiffal dan juga saudara, dan sekarang memang api sedang menjalar menuju ke arah tempat saya melaporkan Tiffal. Dan di sini api memang terbilang cukup besar Tiffal dan juga saudara, dan memang kami disuruh untuk mundur karena ditakutkan api akan terus menjalar dan dapat melukai personel pemadam kebakaran dan juga warga yang membantu proses pemadaman api, Tiffal. Oke, Anda juga tetap harus hati-hati bersama dengan juru kamera Janivan Prapta yang ada di situ karena proses pemadaman juga masih berjalan. Anda juga saya harap bisa mengambil posisi aman di sana. Kemudian untuk teknis pemadamannya sendiri, apakah kalau kita lihat kan ini masih penyemprotan air begitu yang dilakukan tim damkar. Adakah teknis lain yang mungkin coba dilakukan tim damkar untuk bisa menyegerakan menjinakkan api ini? Ya, sampai sejauh ini masih sama, Tiffal dan juga saudara, memang masih menggunakan sumber air yang berada di sekitar Jalan Simpruk. Baik itu dari sungai dan juga kali yang berada di sekitar Jalan Simpruk. Dan untuk proses pemadaman api sendiri di sini masih bisa dibilang agak memakan cukup waktu yang lama. Tiffal dan juga saudara, mengingat api masih cukup besar seperti yang ada di layar kaca Anda, Tiffal dan saudara, dan asap sangat mengepul. Tiffal. Oke, dari obrolan Anda mungkin bersama dengan warga sekitar saat Anda tiba di situ, apakah kawasan ini terbilang cukup sering dilanda kebakaran atau baru kali ini mereka mengalami kebakaran sebesar ini? Beberapa waktu lalu memang sempat terjadi kebakaran, namun di titik yang berbeda. Tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, waktu itu ada gedung, di mana saat ini gedung tersebut sudah dirubah menjadi tempat parkir mobil dan juga motor. Dan memang untuk proses mobil dan juga motor.
Dan memang untuk proses, maksud saya sering atau tidak terjadi kebakaran, dikatakan sering, Tiffal dan juga saudara. Tadi beberapa warga mengaku memang di sini beberapa kejadian kebakaran seperti baik itu kebakaran besar maupun kebakaran yang kecil yang mudah ditangani oleh personel pemadam kebakaran sering terjadi. Tiffal. Terakhir Anda menyampaikan bahwa warga beserta barang-barang berharga mereka bisa diungsikan di masjid yang jaraknya kira-kira 500 meter dari titik kebakaran. Kira-kira apakah titik evakuasinya bertambah lagi untuk pantauannya sekarang, Elgin? Hingga sejauh ini, Tiffal dan juga saudara, memang untuk proses atau titik evakuasi ini masih sama, Tiffal dan juga saudara. Dan untuk warga yang melakukan evakuasi sudah dibantu oleh personil polisi dan juga beberapa personil TNI yang berjaga agar mereka tidak kembali mencoba untuk mengambil barang-barang berharga mereka yang berada di rumah mereka. Karena jika beberapa waktu yang lalu Anda sempat menanyakan apakah rumah warga ini roboh dan sudah rata dengan tanah, betul, beberapa rumah ini sudah rata dengan tanah, Tiffal dan juga saudara. Yang tadinya saya mengatakan ada sekitar 10 rumah, mungkin sekarang sudah bertambah menjadi puluhan rumah, Tiffal dan juga saudara. Dan di sini warga mencoba untuk, kami melihat dari layar kaca Anda, Tiffal dan juga saudara, mobil pemadam kebakaran mencoba untuk masuk, mendekat ke proses atau mendekat ke titik pemadaman. Dan warga bersama personel pemadam kebakaran sedang melakukan atau sedang merapihkan selang pemadaman api karena diharapkan untuk api ini tidak menjalar kembali ke rumah-rumah yang ada di sampingnya, Tiffal juga saudara. Untuk saat ini fokus pengamanan yang dilakukan tim kepolisian, tadi Anda juga katakan ada dibantu juga oleh TNI. Sekarang pada aspek apa begitu? Apakah sebatas pada pengamanan area kebakaran saja atau ada hal lain mungkin juga ikut membantu warga yang mencoba mengevakuasi barang-barang berharga begitu? Hingga saat ini, Tiffal juga saudara, memang sudah tidak diperkenankan lagi bagi warga untuk mengambil barang-barang berharga mereka di rumah mereka atau di tempat tinggal mereka, Tiffal juga saudara, mengingat memang api sudah cukup menjalar cukup jauh, Tiffal juga saudara. Dan memang fokus utama dari elemen masyarakat lain yang mencoba membantu pemadaman api ini adalah tentunya untuk memadamkan api, Tiffal juga saudara. Fokus utamanya adalah agar api ini tidak menjalar dan menyebabkan kerugian yang cukup parah, Tiffal juga saudara, karena memang ditaksir untuk kerugian saat ini mungkin mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, Tiffal juga saudara, dan sudah memakan cukup banyak rumah warga. Tiffal. Saya mau memastikan lagi, terakhir Anda belum mendapatkan konfirmasi soal total korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Apakah saat ini sudah terkonfirmasi data terbaru? Data terbaru hingga saat ini saat saya tanyakan tadi, saat jeda kepada seluruh warga yang berada di sini yang sedang melakukan evakuasi, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam proses pemadaman kebakaran yang berada di Jalan Simpruk ini, Tiffal juga saudara. Dan tentu itu menjadi fokus utama dari elemen masyarakat, polisi, pasukan Orange, seluruh warga masyarakat dan juga personel pemadam kebakaran untuk tidak membiarkan warga kembali ke dalam rumah mereka untuk mengambil barang bawaan atau mungkin barang berharga mereka agar tidak terjadi adanya korban jiwa maupun korban luka, Tiffal. Baik, proses pemadaman sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Dari tim pemadam kebakaran dibantu juga oleh tim TNI Polri ikut mengamankan, sekaligus dari tim damkar melakukan proses pemadaman. Ada beberapa titik yang dilaporkan Elgin sudah mulai padam begitu, namun di titik lain masih terus berkobar apinya, termasuk dari visual yang Anda lihat di layar kaca ini, saudara. Konfirmasi terakhir yang disampaikan oleh Elgin Fridianto bahwa total 15 unit mobil pemadam kebakaran sudah diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api di Jalan Simpruk Golf 2, RT 4 RW 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk jumlah personel sendiri yang awalnya 10 personel, kini dipastikan sudah mulai bertambah. Tentu ini masih menunggu konfirmasi, mengingat proses yang didahulukan atau menjadi prioritas sampai dengan saat ini adalah memadamkan api sesegera mungkin agar tidak menjalar ke tempat lainnya. Sejauh ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa dalam insiden kebakaran yang ada saat ini, namun beberapa rumah warga rubuh karena terimbas dari kebakaran ini. Kita juga sama-sama melihat visual di layar kaca, rumah-rumah padat penduduk ini terbuat dari kayu dan seng, sehingga ini
membuat kondisi kebakaran menjalar lebih cepat begitu dalam beberapa saat sebelum proses pemadaman dilakukan. Lalu juga dari akses jalannya sendiri terakhir kali dilaporkan terbilang cukup sulit mengingat akses jalan yang sempit dan satu arah begitu, sehingga proses pemadaman ini betul-betul menjadi tantangan tersendiri dari tim yang bekerja di sana. Untuk saat ini fokus dari teknis atau teknik pemadaman yang dilakukan tim pemadam adalah penyemprotan air di titik-titik kebakaran. Terlihat saat ini visual di layar kaca Anda. Tim pemadam kebakaran masih memastikan bahwa tidak ada titik-titik api lain yang muncul di area kebakaran Jalan Simpruk Golf 2 RT 4 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terakhir kali dilaporkan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat dan jelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk segera menjinakkan api. Di tas saya itu ada power bank, Pak. Untuk taksiran dari kerugian imbas dari kebakaran ini sendiri tentu masih harus menunggu otoritas terkait untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, termasuk soal asal mula kebakaran dan penyebab kebakaran ini sendiri. Namun terakhir kali dilaporkan Elgin Fridianto bahwa diduga penyebab kebakaran ini sendiri adalah hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik. Untuk sumbernya sendiri ada di rumah mana atau pada bagian mana, ini masih harus menunggu penjelasan lebih lanjut ataupun juga penelusuran lebih lanjut dari otoritas tempat. Mengingat kebakaran di beberapa titik di kawasan Simpruk ini masih terus terlihat tampak di layar kaca Anda, saudara. Petugas damkar dibantu oleh warga sekitar membantu ataupun juga berjibaku memadamkan api dengan selang pemadam yang dimiliki oleh tim petugas pemadam kebakaran setempat. Lokasi evakuasi warga sendiri sejauh ini masih berada di sekitar permukiman warga, jaraknya tadi lebih kurang 500 meter dari titik kebakaran. Dan tadi sudah dilaporkan bahwa untuk kawasan ataupun juga area kebakaran ini sendiri terbilang cukup sering terjadi begitu, mengingat ini permukiman warga. Tadi terakhir kali disampaikan oleh Elgin Fridianto bahwa kondisinya cukup sering terjadi kebakaran, kemudian dengan padat penduduk, dan terakhir kita juga lihat kabel-kabel instalasi listrik yang terbilang cukup padat di sana, sehingga ya ini bisa jadi membuat proses pemadaman terbilang cukup sulit, menjadi tantangan tersendiri. Soalnya Bang, bukan untuk tempat wawancara, masih buat gambar. Anda Gimana ribet? Bang, timingnya disiram bang. Dua semprotan mundur, itu mundur, belakang dulu. kita coba tinjau lagi situasi terbaru saat ini dari Elgin Fridianto yang berada di titik kebakaran kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Elgin, posisi warga tadi saya lihat sudah berada di satu area ya, jadi tidak dipersilakan lagi untuk warga mendekat bahkan mengambil barang-barang berharga. Apa yang bisa Anda ceritakan dari kondisi warga sekarang? Ya betul, Tifa dan saudara, memang dari posisi saya melaporkan saat ini, terbilang cukup jauh. Mengingat kami di sini masih mencoba untuk mengambil gambar kondisi terkini, kondisi terakhir dari proses pemadaman api di Jalan Simpruk ini. Dan untuk kondisi terakhir dari warga yang sudah mengungsi, Tifa dan saudara, mereka saat ini masih terus berharap
tentunya agar pemadaman kebakaran yang berada di Jalan Simpruk ini dapat selesai dengan segera. Dan tentunya mereka juga berharap agar barang-barang yang mereka miliki, barang-barang berharga yang ada di dalam rumah mereka, barang-barang berharga yang berada di toko mereka mungkin agar bisa diselamatkan dan tentunya tidak terlahap oleh api atau si jago merah, Tiffal dan juga saudara. Dan untuk beberapa warga, anak-anak maupun lansia memang sudah disediakan tempatnya di masjid yang tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, sekitar 500 meter di belakang. Mereka diberikan tempat untuk melakukan istirahat terlebih dahulu, Tiffal, karena memang terbilang cukup syok dengan proses pemadaman ini ataupun saat terjadinya kebakaran ini sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat tadi, Tiffal. Untuk perkiraan jumlah kepala keluarga atau mungkin jumlah warga yang terdampak kebakaran ini, sudahkah ada kisarannya begitu atau jumlah pasti dari pihak setempat atau mungkin dari pengurus lingkungan warga setempat begitu, Elgin? Ya, Tiffal dan saudara, untuk jumlah pasti dari kepala keluarga yang terkena atau rumahnya mungkin terbakar di sini memang tidak ada belum menemukan jumlah pasti, Tiffal juga saudara, namun bisa diperkirakan sekitar 200 lebih kepala keluarga terdampak, Tiffal dan juga saudara. Mungkin bisa Anda ceritakan proses yang sekarang berlangsung untuk pemadamannya, apakah masih meluas karena posisi Anda tampaknya makin menjauh dari titik yang sebelumnya Anda melaporkan begitu? Ini udah mulai kebakar nih. Ya, betul, Tiffal dan saudara, memang untuk api ini sudah mulai menuju ke arah pertigaan. Tempat saya melaporkan saat ini memang kami terus mundur, saya dan juru kamera Jenivan Prapta terus menuju ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan untuk proses pemadam kebakaran masih terus dilanjutkan, Tiffal juga saudara. Warga masih terus membantu, baik mereka melakukan pemecahan terhadap seng dan juga kayu-kayu yang mungkin dapat tersambar atau mungkin menjalarnya api agar tidak semakin meluas ke rumah-rumah yang berada di sekitar titik lokasi api kebakaran, Tiffal. Dan bisa dipastikan tidak ada lagi aktivitas warga setempat yang ada di sana ya, karena area api tampaknya sudah makin meluas di situ. Betul, Tiffal dan saudara. Dan memang untuk dari pantauan saya masih ada beberapa warga yang mencoba menyelamatkan barang bawaan mereka, tetapi posisi rumah ataupun posisi toko yang mencoba barang-barang berharga mereka diselamatkan ini jauh dari titik api. Hal ini dikarenakan mereka takut api menjalar lebih jauh tentunya, Tiffal. Dan setelah itu warga tidak diperbolehkan kembali untuk melakukan menyelamatkan barang berharga mereka, Tiffal. Saya mendengar tadi ada suara seng begitu. Ini berarti upaya untuk membobol area tertentu untuk memastikan jangan sampai api ini menjalar, atau ada aktivitas lain di situ? Boleh gambarkan, Elgin? Ya, jika saya gambarkan memang beberapa warga mencoba untuk merusak, lebih tepatnya merusak atau mungkin merobohkan atau menghilangkan seng, kayu yang berada di lokasi atau di sekitar lokasi titik kebakaran Jalan Simpruk ini terjadi. Juru kamera saya Jenivan Prapta akan memperlihatkan kepada Anda proses warga untuk tentunya agar terhindar dari api yang mencoba terus meluas hingga saat ini, Tiffal. Teknis pemadaman sampai dengan saat ini masih sama ya. Untuk pemadamannya sendiri masih dilakukan penyemprotan air, dibantu juga oleh warga sekitar. Adakah pihak lainnya juga ikut membantu untuk kondisinya sekarang, Elgin? Ya, masih sama seperti tadi yang saya melaporkan hingga saat ini, Tiffal. Untuk jumlah unit pemadam kebakaran yang diturunkan hingga saat ini, informasi terakhir yang kami dapat ada sekitar 15 unit pemadam kebakaran. Untuk personil hampir puluhan tentunya, Tiffal dan juga saudara, dibantu dengan masyarakat juga untuk proses pemadaman api, dan elemen-elemen masyarakat lain juga turut membantu proses evakuasi, proses pemadaman yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Polisi menjaga agar warga tidak kembali mencoba mengambil barang bawaan mereka, mengingat posisinya sekarang api sudah mulai menjalar dan cukup
banyak rumah yang sudah terdampak atau mungkin sudah roboh juga, Tifal, akibat sambaran api. Dan hingga saat ini juga seluruh elemen masyarakat mencoba membantu membereskan puing-puing atau mungkin genteng-genteng yang menghalangi proses pemadaman kebakaran di lokasi saya melaporkan saat ini. Tifal. Untuk akses jalan menuju ke Jalan Simpruk Blok 2 ini apakah sudah steril dalam artian hanya tim damkar saja yang berada di situ atau masih ada warga lain atau pengguna jalan lain di sana, Elgin, yang Anda lihat di situ? Ya, yang dapat saya laporkan hingga saat ini memang untuk akses menuju tempat saya melaporkan saat ini atau tempat proses pemadaman kebakaran sudah ditutup total. Tifal dan juga saudara, kedua arah sudah ditutup oleh mobil pemadam kebakaran dan satu arah lainnya ini sudah ditutup oleh warga karena mereka mencoba untuk membantu proses pemadaman api dengan tidak membiarkan warga lain atau mungkin kendaraan-kendaraan lain, baik itu mobil, roda 4, motor, untuk lewat agar proses pemadaman kebakaran di Jalan Simpruk ini segera selesai. Tifa. Saya juga mau tahu, Elgin, mengingat kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk, kemudian jenis rumah warga juga dibilang berbahan kayu dan seng begitu. Adakah cerita warga yang mungkin berbagi cerita, karena Anda juga menjelaskan bahwa sempat terjadi kebakaran beberapa kali di area yang sama begitu. Dengan kebakaran yang terjadi berkali-kali, apa yang menjadi alasan mereka untuk tetap bertahan di rumah itu atau di area itu begitu, Elgin? Ya, Tifal dan juga saudara, mengingat memang harga rumah di Jakarta ini sudah cukup mahal, Tifal dan juga saudara, beberapa warga bahkan sempat curhat tadi dengan saya. Mereka bingung untuk pindah kemana lagi dan memang hanya ini saja tempat yang dapat mereka tinggali hingga saat ini. Pun jika mereka pulang ke kampung halaman mereka, harga tiket yang cukup mahal, jauh, dan juga banyak mungkin dari jumlah anggota keluarga mereka yang ingin dipindahkan dari Jakarta menuju kampung halaman mereka, ini menjadi salah satu kendala, Tifal dan saudara. Dan mengapa hal ini menjadi alasan mereka untuk tetap tinggal di kawasan Jalan Simpruk ini, Tifal juga saudara. Dan jika saya tarik balik beberapa menit yang lalu, mungkin Anda sempat bertanya apakah sudah ditemukan aktor utama mengapa kebakaran di Jalan Simpruk ini bisa terjadi. Hubungan arus pendek ini sangat mungkin terjadi, Tifal dan juga saudara, mengingat memang kabel listrik yang berada di tempat saya melaporkan maupun di kawasan Jalan Simpruk ini terbilang cukup banyak, Tifal dan juga saudara. Dan memang ada beberapa kabel di sini yang terlilit satu sama lain dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir, Tifal. Total 200 atau sekitar 200 lebih kepala keluarga terdampak dari kebakaran ini. Proses penanganan kebakaran juga masih terus berlangsung oleh otoritas damkar setempat. Kami jeda sebentar, saudara, tetap bersama kami.